Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam PJJ kelas 7 IPA, materi klasifikasi makhluk hidup. Tapi sebelum itu anak-anak kita kenalkan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang akan menjadi dasar dalam pengelompokan makhluk hidup. Langsung ke materi, semangat ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan. Jadi makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang bisa didata anak-anak. Pertama, bahwa makhluk hidup itu bernafas, respirasi. Kamu baca, bernafas adalah pengambilan oksigen, menghirup oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu bernafas. Lanjut. Alat untuk bernafas. Banyak macam tergantung makhluk hidupnya. Ada paru-paru, ini manusia. Ada trakea, ini kayak belalang ini mungkin. Nanti kamu baca, ada insang, ikan, ada yang menggunakan paru-paru buku, aves, burung, unggas, ada yang menggunakan stomata, tumbuhan. Dan ciri yang kedua, bahwa makhluk hidup itu bergerak. Apa itu bergerak? Perpindahan posisi. Jadi kalau ada makhluk hidup pasti akan melakukan pergerakan. Hewan berlari dari titik A menuju titik B itu berarti ada pergerakan, perpindahan. Apa yang digunakan untuk hewan bergerak? Alat-alatnya. Untuk vertebrata biasanya kaki. Ikan menggunakan sirip. Burung menggunakan sayap. Kaki semu yang sering menggunakan makhluk hidup ini adalah amuba, binatang kecil ini, binatang air. Kalau Euglena itu bulu cambuk atau flagel. Kalau Paramecium adalah yang digunakan untuk gerakannya itu bulu getar. Terus itu kan untuk vertebrata, Pak. Kalau bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga mempunyai ciri-ciri, yaitu satu, nutrisi sama dengan makhluk hidup lain, tapi tumbuhan bisa menciptakan makanannya sendiri, yang terkenal dengan istilah autotrof. Tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kalau hewan dan manusia itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, jadi masih mencari pada makhluk hidup yang lain. Yaitu tumbuhan, MH2O, air yang diambil dari akar, CO2 yang diambil dari lingkungan sekitar, dibantu dengan klorofil menghasilkan glukosa dan oksigen. Ini yang dibutuhkan manusia. Ini proses fotosintesis ini. Juga tumbuhan bisa berkembang, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, beratnya tambah besar, tambah berat, tingginya tambah tinggi, tambah menjulang ke atas, besar, volumenya dan ukuran. Ada yang bersifat irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk semula, menjadi kecil. Terus ciri yang lain, bahwa makhluk hidup atau tumbuhan bereproduksi, menambah keturunan, bisa secara vegetatif, bisa secara generatif. Tujuan berkembang biak ini adalah untuk menjumlah keturunan. Terus ciri yang lain, peka terhadap rangsang. Contoh dari tumbuhan ini adalah putri malu. Kalau disentuh, mengantupkan daunnya saat disentuh. Kalau pada manusia dan hewan,
Alat-alat untuk peka terhadap rangsang itu adalah alat inderanya, bisa kuping, rambut, hidung. Hidung ini untuk membau, rambut untuk merasakan getaran, kuping untuk mendengar. Ada lagi ciri yang lain, mengeluarkan zat sisa, kotoran yang nggak dibutuhkan oleh tubuh. Bisa lewat keringat, bisa lewat anus, bisa lewat hidung, pernafasan, CO2 yang dikeluarkan. Jadi yang tidak dibutuhkan dikeluarkan dari tubuh. Itu zat sisa. Itu kamu baca. Proses pernafasan juga mengeluarkan zat sisa, yaitu karbon dioksida dan uap air. Ekskresi mengeluarkan urin. Defekasi proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa feses, kotoran. Ya, Tuhan anak, terima kasih. Selamat menambah lagi belajarnya. Tidak cukup untuk YouTube-nya Pak Yudi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.